Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayandi Niarti, nomor absen 19, NIM 1911031291. Saya dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bilangan prima, bilangan komposit, serta penanaman konsep FEB dan KPK. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan prima. Jadi, bilangan prima tersebut merupakan bilangan yang memiliki dua faktor. Faktor yang pertama, bilangan tersebut dapat dibagi dengan 1, dan faktor yang kedua merupakan bilangan tersebut dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi, contoh dari bilangan prima merupakan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi, 2 di sini dapat dibagi dengan 1. Jadi, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Sedangkan 2 dibagi 2, yaitu bilangan itu sendiri, jawabannya 1. Jika 2 dibagi 3, tidak akan mendapatkan hasil, maka 2 dikatakan bilangan prima. Nah, kemudian saya jelaskan mengenai bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan yang dimana memiliki lebih dari 2 faktor, yang dimana bilangan komposit bisa dibagi dengan bilangan selain bilangan itu sendiri. Nah, contoh bilangan komposit yaitu 4, 6, 9, dan seterusnya. Jadi, 4 di sini dapat dibagi 4 dibagi 1 menghasilkan 4. 4 dibagi 2 menghasilkan 2. Kemudian 4 dibagi 4 menghasilkan 1. Jadi, di sini bilangan 4 dapat dibagi lebih dari 2 faktor. Jadi, 4 di sini dapat dikatakan sebagai bilangan komposit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanaman konsep FEB dan KPK. Nah, FEB sendiri mempunyai pengertian merupakan faktor persekutuan terbesar, dan sedangkan KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi FEB dan KPK mengandung bilangan-bilangan prima yang diantaranya bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan mencari FEB dan KPK dari bilangan 20, 24, dan 72. Nah, sekarang 20 dibagi bilangan prima 2 menghasilkan 10. Kita akan memulai dari bilangan prima yang terkecil. Kemudian 10 masih bisa dibagi 2. 10 bagi 2 menghasilkan 5. Pohon faktor akan berhenti jika sudah menghasilkan bilangan prima. Jadi di sini sudah menghasilkan 5, sudah termasuk bilangan prima. Oke, kita lanjutkan ke bilangan 24. 24 dibagi 2, 12.
12 dibagi 2, 6. Dan 6 dibagi 2 akan menghasilkan 3. 3 sudah termasuk bilangan prima, jadi kita stop. Lanjut ke 72. 72 bagi 2, 36. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. Nah, 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut ke angka 3. Maka 9 dibagi 3 akan menghasilkan 3. Nah, 3 sudah bilangan prima, jadi kita stop. Baik, sekarang akan kita jabarkan. Jadi 20 sama dengan 2 dikali 5. Kita ambil bilangan primanya saja, yang ini dan ini. Jadi 2 akan kita pangkatkan 2 karena di sini 2 terdapat ada 2 angka. Kemudian 24 kita jabarkan 2 dikali 3. Karena di sini terdapat faktor yang sama, yaitu bilangan 2 sama terdapat ada 3 bilangan 2, jadi kita pangkatkan 3. Sedangkan 3 terdapat 1, hanya kita tulis 3. Kemudian 72 kita tulis faktor yang sama, yaitu 2 dan bilangan 3. 2 dikali 3. 2 di sini terdapat sebanyak 3. Jadi kita 2 pangkat 3. Dan 3 di sini terdapat 2. Jadi kita pangkatkan 3 pangkat 2. Baik, sekarang kita akan mencari FEB. FEB. Nah, FEB di sini kita cari faktor-faktor yang sama di ketiga angka tersebut. Nah, di sini faktor yang sama adalah angka 2. Angka 2, jadi kita tulis angka 2, faktor 2. Namun, pada FEB kita mencari faktor yang memiliki pangkat terkecil. Pangkat terkecil yaitu adalah 2. Jadi kita tulis 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 akan menghasilkan 4. Jadi FEB-nya adalah 4. Baik, sekarang kita akan mencari KPK-nya. KPK. KPK di sini merupakan perkalian dari seluruh faktor-faktor. Jadi di sini terdapat faktor 2, 3, dan 5. Sebelumnya kita abaikan dulu faktor yang mengandung pangkat. Jadi pangkat pada KPK kebalikan dari FEB. KPK adalah merupakan faktor yang memiliki pangkat yang terbesar. Jadi 2 di sini, mana faktor yang mempunyai faktor yang lebih besar itu yang dipakai. Jadi 2, faktor yang lebih besar adalah 3. Kemudian 3 memiliki faktor yang terbesar adalah pangkat 2. Kemudian 5, dia hanya memiliki pangkat 1, yaitu, jadi kita tulis angka 5 saja. Kemudian kita jumlahkan atau kalikan semua faktor-faktor yang sudah kita pangkatkan, jadi hasilnya semua adalah 360. Jadi ini merupakan KPK-nya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai FEB dan KPK. Dapat disimpulkan bahwa FEB dan KPK berkaitan erat dengan bilangan prima dan juga bilangan komposit itu sendiri. Kemudian, FEB merupakan perkalian faktor yang sama dengan memperhatikan pangkat yang lebih terkecil. Sedangkan dengan KPK merupakan perkalian seluruh faktor dengan memperhatikan pangkat yang paling terbesar. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bilangan prima, bilangan komposit,
serta penanaman konsep FEB dan KPK. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.